Salam belajar sepanjang hayat, kita jumpa lagi di video tentang koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zatnya itu berukuran 1 hingga 1000 nanometer yang terdispersi, artinya tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium yang mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan. Makroskopis itu kasat mata, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis, kalau dilihat pakai mikroskop elektron, terlihat seperti suspensi, yaitu campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Oleh karena itu, koloid itu disebut dengan campuran homogen heterogen, karena secara makroskopis terlihat sepertinya homogen, tapi secara mikroskopis dia terlihat heterogen. Warna para cat berasal dari warna pigmen yang sebenarnya tidak larut dalam air ataupun medium larut lainnya. Cat terlihat seperti campuran yang homogen, layaknya larutan garam atau larutan gula, dan bukan seperti campuran heterogen, layaknya campuran pasir dengan air yang terlihat kasat mata terpisah. Hal ini terjadi sebagaimana cat merupakan sistem koloid dengan pigmen terdispersi dalam air atau medium larut cat lainnya seperti thinner. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid dibedakan menjadi 3 macam. Ada namanya sol, ada emulsi, ada buih. Sol itu kalau fase terdispersinya adalah padat, emulsi itu kalau fase terdispersinya cair, buih kalau fase terdispersinya adalah gas. Berdasarkan fase pendispersi gasnya disebut dengan koloid aerosol. Ada 8 macam jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini kalau berdasarkan fase pendispersinya dinamakan aerosol. Kalau fase terdispersinya cair namanya aerosol cair. Kalau fase terdispersinya adalah padat namanya aerosol padat. Aerosol cair itu contohnya adalah kabut, awan, hairspray. Aerosol padat itu asap, debu ada di udara ya. Kemudian kalau dia mempunyai fase terdispersi adalah gas, maka dia disebut buih. Kalau fase pendispersinya cair, dia buih cair. Kalau fase pendispersinya adalah padat, dia namanya buih padat. Buih cair itu contohnya buih sabun ya, krim kocok. Buih padat itu contohnya karet busa untuk sofa ya, styrofoam, batu apung. Kemudian yang fase terdispersinya cair itu namanya emulsi. Kalau fase pendispersinya cair juga, itu namanya emulsi cair atau biasa disebut emulsi saja. Kalau fase pendispersinya adalah padat, disebut gel ya atau emulsi padat. Contoh emulsi cair adalah susu, santan, mayones. Contoh emulsi padat atau gel adalah margarin, keju, jelly, mutiara ya. Kita lihat sekarang yang fase terdispersinya padat, itu disebut sol. Kalau fase pendispersinya cair, zat cair, maka disebut sol cair. Kalau dia zat padat, namanya sol padat. Contoh sol cair itu sol emas ya, tinta cat, pasta gigi. Contoh sol padat adalah gelas berwarna atau pada intan hitam ya. Kita lihat sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Kalau ada cahaya diarahkan pada larutan, cahaya akan diteruskan. Tapi kalau diarahkan pada koloid, itu akan
terlihat cahaya yang dihamburkan. Nah, ini yang disebut dengan efek Tyndall ya, yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kenapa demikian? Karena ukurannya partikel koloid itu 1 sampai 1000 nanometer. Jadi ukuran partikel koloid itu hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak. Itulah sebabnya kenapa terjadi penghamburan cahaya tampak di sini. Gerak Brown, secara makroskopis partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag seperti ini ya. Tak beraturan. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Nah, gerakan acak ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dengan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Jadi dia aktif terus partikel koloidnya. Kemudian kita lihat muatan koloid. Itu menyebabkan beberapa sifat. Yang pertama adalah absorpsi. Nah, partikel koloid itu dapat menyerap partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Jadi bedakan dengan absorpsi ya, penyerapan ya. Itu partikelnya masuk ke dalam. Tapi kalau adsorpsi, penyerapan permukaan itu hanya berada di permukaan saja partikel lainnya itu. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya, sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Nah, jenis muatannya bergantung pada muatan yang diserap. Contoh misalkan sol besi hidroksida dalam air bermuatan positif karena dia mengabsorpsi ion positif. Beda dengan sol AS2S3. Dia bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion negatif. Elektroforesis. Nah, partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid itu punya muatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektroda dengan muatan berlawanan inilah yang kita sebut sebagai elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke elektroda lawannya, yaitu negatif. Koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda positif. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ini adalah elektroda positif, ini negatif, karena partikel koloidnya bermuatan negatif, maka dia akan menuju ke elektroda positif, ngumpul di sini. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan untuk memisahkan partikel koloid berdasarkan ukuran dan muatannya. Jadi kalau pada percobaan ini jelas bahwa partikel koloid ini bermuatan negatif. Nah, pada percobaan lain misalkan kalau semua partikel koloid ini mengumpul di elektroda negatif, maka kita tahu bahwa muatan partikel koloidnya itu adalah negatif. Koagulasi. Nah, ini penggumpalan ya. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Karena kalau dia bermuatan sejenis kan dia tolak-menolak. Nah, jika muatan listriknya hilang, partikel koloid ini akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Nah, sekarang gimana cara menghilangkan muatan listriknya itu supaya terjadi koagulasi, gitu kan? Proses pembentukan gumpalan ini yang kita sebut sebagai koagulasi atau penggumpalan. Nah, setelah gumpalan-gumpalan ini cukup besar, gumpalan ini akhirnya dapat ditarik oleh gravitasi bumi, akhirnya mengendap. Nah, jadi ini koagulan ditambahkan, kemudian mengikat yang tadinya partikel koloidnya ini tidak cukup berat untuk ditarik oleh gravitasi bumi, jadi dia tidak mengendap. Tapi setelah terjadi koagulasi, berikatan jadi besar, berat, sehingga dia bisa dipengaruhi gravitasi bumi dan tertarik ke dasar tabung reaksi ini, sehingga terjadi pengendapan. Koagulasi ini dapat dibuat dengan 4 cara ya.
Yang pertama secara mekanik ya dengan pengadukan, pemanasan atau pendinginan ya. Yang kedua menggunakan prinsip elektroforesis di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan digumpalkan di elektrode positif. Sebaliknya partikel yang bermuatan positif akan digumpalkan di elektrode negatif jika dialirkan arus listrik dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga bisa dengan menambahkan elektrolit, di mana ion positif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan negatif, dan ion negatif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan positif, sehingga partikel-partikel koloid dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan lapisan pertama. Apabila jarak antara kedua lapisan tersebut cukup dekat, maka muatan partikel koloid akan menjadi netral. Nah, maka terjadilah koagulasi. Jadi muatan sejenisnya dihilangkan dengan lapisan kedua. Semakin besar muatan ion dari elektrolit, maka proses koagulasinya juga makin cepat dan efektif. Nah, yang keempat, menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan, di mana kedua sistem koloid ini saling menetralkan ya. Nah, sehingga akan saling mengadsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Koagulasi dapat dicegah dengan menambahkan koloid pelindung, yaitu koloid yang punya fungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar. Contohnya pada es krim ya, ditambahkan gelatin atau gel untuk mencegah pembentukan kristal es yang keras dan kasar. Makanya es krim itu rasanya empuk karena partikel es krimnya tidak menjadi es batu. Kita lanjutkan ke pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi itu adalah menggabungkan partikel larutan yang kecil-kecil itu sampai ukuran partikelnya koloid 1 sampai 1000 nanometer. Nah, sedangkan untuk cara dispersi itu partikelnya suspensi yang besar itu dikecilin sampai ukuran partikel koloid. Nah, kita bahas satu-satu. Kita lihat cara kondensasi itu ada menggunakan reaksi redox. Nah, contoh pembuatan sol belerang. Ini 2H2S tambah SO2 menghasilkan 3S, ini koloidnya, dan 2 molekul air. Berikutnya hidrolisis. Nah, contoh pembuatan sol besi hidroksida dengan menambahkan larutan besi klorida ke dalam air mendidih dengan reaksi FeCl3 plus 3H2O menjadi FeOH3 kali plus 3HCl. Kemudian cara ketiga adalah dekomposisi rangkap. Nah, contohnya pembuatan sol AgCl ya. AgNO3 tambah HCl menghasilkan AgCl, ini koloidnya, tambah asam nitrat. Cara keempat dengan penggantian pelarut. Contohnya bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Kita lihat pembuatan koloid cara dispersi. Nah, yang pertama dengan cara mekanik, ya butiran yang kasar itu digerus atau digiling atau ditumbuk sampai tingkat kehalusan yang mencapai partikel koloid ya. Lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contoh misalnya sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air ya. Cara yang kedua, peptisasi. Cara ini partikel yang besar yang kasar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contoh misalnya endapan aluminium hidroksida dipeptisasi oleh
aluminium klorida. Nah, endapan nikel sulfida oleh asam sulfida. Dan agar-agar yang dipeptisasi oleh air ya. Ini contoh peptisasi. Kemudian yang ketiga, cara busur Bredig. Nah, cara ini digunakan membuat sol-sol logam seperti perak, emas, dan platina ya. Yang dilihat di sini. Logam yang akan dibuat koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium dispersi dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber arus listrik. Panas yang timbul akan menguapkan logam dan uap itu terdispersi ke dalam air dalam bentuk partikel koloid yang cukup halus. Nah, terbentuklah sol logam. Terima kasih.